Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan satukan hati, kita akan tunduk kepala di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala aktivitas kami, hingga Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami beribadah bersama saudara-saudara kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mohon pimpinan Tuhan, jamah setiap hati kami, biar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 85. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Pengakuan kami Tuhan, Bapa Engkau baik.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, Engkau selalu baik bagi kami.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Syafaat, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada, biar kiranya Tuhan memberkati baik jam-jam ibadah, para pelayan Tuhan, juga untuk jemaat yang ada, biar kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sehingga mereka boleh terus belajar untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi melalui mezbah-mezbah keluarga yang mereka bangun setiap malam. Kita juga berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa, negara dan kota kita tercinta Lamongan. Amen. Biar kiranya tangan Tuhan saja yang melawat bangsa dan kota kita. Kita akan bersama-sama berdoa dan dipersilahkan Bapak Gembala untuk memimpin doa kita. Kita semua mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pimpinan perlindungan Tuhan selama ini. Bahkan bukan saja melindungi, tetapi memelihara kami, memberikan kami pengertian-pengertian semakin dalam, dan menggugah kami untuk senantiasa mengerti tugas sebagai umat, tugas sebagai murid Tuhan dalam hidup bersama-sama. Terlebih pada hari-hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi kami tahu
hikmat dan marifat-Mu senantiasa menyertai kami, umat-umat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para petugas yang melaksanakan baik dalam penataan negara ini sebagai pejabat yang ada di pusat sampai ke daerah maupun dalam penataan tentang Hankamnas. Tuhan baik, tentara, kepolisian yang sama-sama memiliki tugas yang berat. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, tambahkan hikmat-Nya, penyerahannya di hadapan Tuhan, agar kiranya dapat mengatur situasi ini. Karena kami tahu dalam tahap-tahap terakhir ini banyak kejadian-kejadian yang menggoncangkan, baik yang berkenaan dengan alam sekitar kami, gunung berapi, angin, taufan, dan lain sebagainya. Beserta pula dalam kondisi yang seperti ini, maka beban psikologis dari bangsa ini cukup berat, dan rakyat pun juga menandang semuanya ini dengan penuh risiko dalam hidup untuk tetap di dalam disiplin sesuai dengan arahan pemerintah di dalam bisa untuk memangkas perkembangan COVID-19 ini lebih cepat daripada apa yang kami perkirakan, yang akan bisa membawa dalam suasana kelegaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu ajarkan disiplin sesuai dengan sistem protokol kesehatan. Dan biarlah hal yang seperti ini tidak menjadi sesuatu yang kami anggap merepotkan dalam kehidupan keseharian yang memang sudah repot. Tetapi biarlah kami semua berpikir yang jernih, karena kami bersama-sama memikirkan apa yang terbaik bagi pemerintahan kami yang ada di pusat, di daerah, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Kiranya Tuhan memelihara mereka yang dalam kesusahan, yang sudah mulai di dalam kegelisahan, mulai di dalam terjebak ketidakmampuan secara psikologis. Biar Tuhan campur tangan, membela, melindungi, seperti hamba-Mu Daud tatkala mengalami berbagai-bagai pencobaan di dalam membangun pemerintahannya, namun berusaha dengan mendisiplinir diri demikian rupa, sehingga Tuhan ada satu kesempatan dan tempat untuk membela lebih jauh. Demikian dengan bangsa kami ini, ajarkan mereka bertahan. Kiranya pikiran-pikiran yang asalnya dari kuasa-kuasa roh jahat untuk melakukan kejahatan, singkirkan semua. Biar mereka semakin mempertebal imannya di hadapan Tuhan. Sujud syukurnya setiap hari dinaikkan untuk lebih diperkenan oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk apa yang tengah dikerjakan dan diupayakan untuk kemajuan penanggulangan ini oleh tenaga medis, para medis, dan mereka-mereka yang pakar-pakar dalam hal ini untuk bisa menemukan sesuatu yang baru untuk bisa menangkal dan memangkas COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, tentu ke depan ada waktu yang sangat panjang, terlebih menghadapi situasi normal baru ini. Tuhan, ajarkan kami tidak merasa seperti terbebani yang bertambah-tambah, tapi jadikan kemudian sebuah budaya baru dalam menata hidup, di dalam mentampilkan hidup ini dalam keseharian, baik di rumah tangga, baik di bangku sekolah kuliah, baik juga di pekerjaan,
dan juga dalam percaturan-percaturan bersama. Bapa, kami mohon kiranya bangsa ini Tuhan berikan hati yang sejuk, hati yang bisa menerima keadaan ini dengan iman yang semakin tekun di hadapan-Mu. Yang sudah usia, Tuhan berikan perlindungan-Mu, biar imunitasnya adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan upaya apapun juga akan semakin meningkat imunitasnya untuk bisa menanggulangi situasi yang seperti ini. Yang sudah di dalam usia yang tua yang lanjut, Tuhan anugerahi dengan pikiran yang semakin sabar, semakin berserah di hadapan Tuhan. Jauhkan kiranya dari pikiran-pikiran yang terlalu jauh, sejauh apapun yang dapat dijangkaunya oleh kemurahan-Mu, biarlah mereka dalam kepuasan diri, dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengatur, melindungi kondisi dan situasi politik negara kami, juga mengatur pada keberadaan dari sistem keuangan negara kami, sistem di dalam pendelegasian antar tokoh-tokoh untuk membicarakan, merumuskan ini dengan tidak ada pertengkaran, dengan tidak ada saling menjatuhkan, karena semua bersama-sama mengalami hal ini. Kiranya Tuhan anugerahi hikmat kemurahan-Mu dan firman-Mu yang disampaikan, biar bisa memberikan sebuah paparan yang dapat diterima dalam kelegaan. Anugerahi bangsa kami, mulai pejabat-pejabat di pusat sampai di daerah, dengan kesejukan hati, jauhkan dari keputusasaan, dan kiranya kami sebagai rakyat, jauhkan dari mencela, jauhkan dari kemudian mengugut, jauhkan dari kemudian melontarkan kata-kata yang kurang santun, agar kiranya para pejabat yang ada di pusat sampai di daerah bisa merenungkan, mengatur, mengambil strategi dalam menyimpulkan bersama dalam kesepakatan yang tinggi sebagai bangsa yang disatukan oleh anugerah kemurahan-Mu. Biar NKRI ini tetap terpelihara, kesepakatan membangun negara ini tetap juga terpelihara, kesempatan ini supaya tidak menjadi rapuh, tapi kesepakatan ini merupakan sesuatu yang tetap dipertahankan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk para pelayan Tuhan di gereja-Mu. Tuhan berikan kiranya hikmat semakin bertambah-tambah untuk menjelaskan situasi ini melalui firman-Mu, agar terjadi kelegaan di antara umat Tuhan, agar terjadi kesetiaan di antara umat Tuhan, agar ke semua umat-Mu justru mereka tinggal di rumah, mereka justru lebih baik, lebih banyak belajar, mengerti, berpikir, merenungkan firman-Mu, dan menaikkan mazmur-mazmur-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga nanti apabila sudah keluar dari situasi ini, kami menemukan umat yang baru, umat yang memenuhi akan segala tuntutan bagi kehidupan normal yang baru. Amen. Penuh dengan pengertian, penuh dengan kesabaran, penuh dengan segala keberadaan semangat hidup, dan juga berkreasi dalam sikap kerjanya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya biar kami semua dikuatkan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kembali dalam ibadah doa kita. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita tetap bersama-sama untuk saling mendukung di dalam doa-doa kita, agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan pandemi COVID-19, bahkan kalau hari-hari ini kita masuk pada kenormalan baru atau new normal,
ada tatanan-tatanan kehidupan baru yang juga kita harus dukung dengan tetap memperhatikan kehidupan kita bersama, baik di tengah-tengah perhimpunan kita maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Skenario dalam new normal, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari medical editor Sehatku. Ini menyampaikan beberapa skenario dalam new normal. Yang pertama, kita harus tetap melakukan physical distancing. Lalu yang kedua, biasakan cuci tangan setelah melakukan aktivitas atau menyentuh sesuatu. Jadi tidak menunggu kotor dulu baru cuci tangan, tapi setiap kita menyentuh sesuatu, melakukan sesuatu, usahakan cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih mengalir. Lalu usahakan selalu menggunakan masker, jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya ketika kita ada di luar rumah, maka wajib bagi kita untuk mengenakan masker. Lalu selanjutnya wajib membawa hand sanitizer, khususnya ketika kita bepergian ya, kita mungkin di tengah perjalanan tidak menjumpai air dan lain sebagainya, maka hand sanitizer ini penting untuk dipergunakan di waktu-waktu tertentu. Lalu membatasi aktivitas di luar rumah. Artinya kalau itu memang tidak penting sekali, kita masih membatasi diri kita, misalkan ke tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, hindari keramaian dan tetap waspada. Ini hal yang prioritas khususnya untuk Bapak Ibu Saudara lansia dan juga anak-anak. Ini harus hati-hati dan hindari keramaian. Kalau mungkin memang kita harus ke sana, tentu tadi dengan tetap ya dalam protokol kesehatan. Itu beberapa poin yang saya baca dari kajian medical editor Sehatku tentang skenario new normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana respon kita? Ya, kalau kita melihat secara umum, ada banyak orang di luar sana, entah mungkin Kristen atau bukan, kadang-kadang mengabaikan, tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Padahal ini semua bermanfaat untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikan orang lain. Oleh karena itu mari kita memperhatikan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dalam perenungan kita malam hari ini saya mengajak kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Ayat yang tidak asing bagi kita. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk kita semua dua macam dasar. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus
kepada para muridnya dan para pendengar yang mengikuti, bahkan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ada banyak pengajaran yang Tuhan sampaikan dengan begitu lugas, dapat dimengerti, mudah difahami oleh mereka-mereka yang mendengarkan. Maka di ayat yang ke-24 sampai dengan 27 ini, Tuhan Yesus pada akhirnya menyampaikan tentang dua hal, dua kelompok dari mereka-mereka yang mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Lalu yang kedua, kelompok orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, mari kita memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam pengajarannya, kalau Bapak Ibu memperhatikan mulai dari Injil Matius pasal 5, ya, di situ Yesus mengajarkan tentang banyak hal. Maka di pasal yang ke-7 ini, Tuhan menyampaikan tentang dua kelompok dari para pendengar yang telah mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Tadi dua kelompok itu adalah bijaksana atau kelompok dua adalah bodoh. Nah, kita perhatikan dari apa yang Yesus sampaikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kelompok bijaksana, kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan serta melakukannya. Jadi, kita mau ada pada bagian mana? Pada bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Yesus mengumpamakan sebagai seseorang yang mendirikan, membangun rumah di atas pondasi batu. Dan tentu ini tidak asing sebetulnya bagi kita. Kita sangat paham bahwa untuk kita membangun satu bangunan, entah itu rumah atau apapun, maka dibutuhkan pondasi yang kuat. Tentu akan berbeda kalau kita membangun rumah misalkan, hanya satu lantai saja, akan berbeda pondasinya ketika kita membangun rumah dengan 7 lantai dan seterusnya. Maka dibutuhkan pondasi yang kuat. Seperti membangun rumah. Lalu kelompok yang kedua tadi adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Dikatakan sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, kita pun sangat paham ini bahwa ketika seseorang mendirikan bangunan rumah, maka dia tidak akan pernah hanya pondasinya pasir. Pasti akan dibuat sedemikian kuat. Ya, ada batu yang besar-besar dan lain sebagainya. Mungkin ada besi yang besar, dicor dan lain sebagainya. Untuk agar supaya pondasi bangunan itu akan kuat. Nah, kita kembali pada pilihan kita. Mana yang hendak kita pilih bersama? Tentu kalau kita berbicara tentang tadi yang saya sampaikan, himbauan dari pemerintah,
tentang physical distancing-nya, himbauan pemerintah tentang new normal, kita sudah banyak mendengar anjuran ini. Tetapi bagaimanakah kita? Apakah kita sudah melakukan itu untuk berjaga-jaga demi kebaikan diri kita dan orang lain, atau kita mengabaikannya? Kita bisa memperhatikan di sekitar kita. Ada banyak mereka yang tidak mempedulikan itu. Menganggap semua berkaitan dengan pandemi ini sudah selesai, sehingga ya sudahlah, kita sudah kembali normal. Pikirnya begitu. Padahal tidak. Ada hal-hal baru yang mesti kita kerjakan untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nah, kalau ini kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita setelah banyak mendengarkan firman, bahkan kita menjadi orang-orang yang menyelidiki akan firman Allah, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya? Mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita, artinya melakukan perkataan-perkataan Tuhan, berarti hidup kita harus menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Dosa, pelanggaran-pelanggaran tentu kita menjauhi. Melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, berarti kita melakukan apa yang diwajibkan Tuhan. Hal-hal menjadi kewajiban kita sebagai murid-murid Tuhan, harus kita kerjakan. Melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan, berarti tabiat kita, pikiran kita, hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan tabiat dan pikiran Kristus. Bahkan hukum Kristus itu menjadi terang di dalam seluruh hidup kita. Sama seperti apa yang dituliskan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Di situ firman Tuhan sangat tegas menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang telah kita dengar, kita mengerti, kita fahami dalam hidup kita, itu menjadi pelita dalam jalan-jalan hidup kita. Menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita itu penting. Kalau Bapak Ibu Saudara tinggal di pedesaan, tinggal di pedesaan itu tentu berbeda dengan kota. Kalau kota lingkungannya pasti terang, tapi kalau pedesaan itu gelap gulita. Apalagi kalau listriknya belum ada, gelap gulita. Maka yang dibutuhkan adalah sumber penerangan. Mau lampu yang kecil, mau oncor pakai dari bambu itu yang dikasih minyak dulu. Tapi itu dibutuhkan ketika seseorang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sangat dibutuhkan. Nah, firman Tuhan itu sebagai pelita dan terang di dalam jalan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, marilah kita menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Kenapa ini penting? Sebab ada satu hal yang nanti kita akan bisa lihat. Sama seperti bangunan itu, pada akhirnya akan datang banjir, ada datang angin, ada datang hujan yang menyebabkan hasil yang berbeda. Bagaimana bangunan yang pondasinya dibangun dengan pondasi yang kuat di atas batu dengan bangunan yang dibangun di atas pondasi pasir.
Yesus nanti sampaikan dengan jelas. Maka yang pertama, jadilah orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan firman. Sebab firmanlah yang akan menuntun kaki kita, menerangi jalan-jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita sangat membutuhkan terang dari firman. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Masih pada Pemazmur 119, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, artinya kesukaan kita, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Ada banyak hal, saudara, yang membuat kita ini menderita. Penderitaan itu adalah hal-hal yang tidak menyukakan hati. Ya, itu adalah disebut penderitaan apapun itu. Kata-kata, mungkin kondisi, keberadaan dalam situasi tertentu dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang membuat kita ini menderita. Tetapi Taurat Tuhan, perkataan Tuhan, hendaklah menjadi kegemaran kita, kesukaan kita, agar kita tidak dibinasakan oleh kesengsaraan dalam tanda petik, penderitaan yang itu tiba-tiba. Situasi-situasi darurat itu seringkali menghancurkan kita jikalau kita tidak berpegang hidup di dalam terang firman Allah. Hari ini baik, besok pagi belum tentu. Minggu ini kita bahagia, bisa berubah pada minggu berikutnya. Maka kita membutuhkan terang firman. Oleh karena itu jadilah murid-murid Tuhan yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan. Artinya mengerti, memahami, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Sebab kita akan disebut sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Kelompok yang kedua, saudara, tadi kelompok yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman, itu kelompok orang bijaksana. Lalu kelompok dua adalah mendengar, sama-sama mendengar, tetapi tidak melakukan. Jadi perbedaannya yang satu menjadi pelaku, yang satu tidak. Firman Tuhan mengatakan, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, kita memperhatikan bahwa firman itu penting bagi kita. Firman itulah yang menuntun dalam langkah-langkah kita. Bahkan Pemazmur 119 ayat yang ke-11, di situ firman Tuhan menuliskan tentang bagaimana kita penting untuk hidup di dalam firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Untuk kita bisa hidup di dalam hidup yang bersih, perkataan yang bersih, pemikiran yang bersih, hati yang bersih, maka dibutuhkan firman. Firman yang didengar dan tadi dilakukan.
firman yang dimengerti, difahami. Mereka-mereka yang tidak melakukan firman, jelas adalah orang bodoh dikatakan. Seperti orang bodoh. Dan menjadi penipu bagi dirinya sendiri. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Orang yang tidak melakukan firman, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, artinya kalau kita tidak melakukan firman, hanya mendengar saja, kita menjadi penipu. Dan siapa yang kita tipu? Tentu Allah. Orang lain, lah ini menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri ini seperti apa? Ya, ini sudah hal yang luar biasa, menipu pada diri sendiri. Oleh karena itu, marilah menjadi pelaku firman. Jangan menjadi orang bodoh. Sebab orang bodoh itu seperti orang bebal. Amsal 27 ayat 22. Ini pernyataan dari Amsal ini, Amsal 27 ayat 22. Bapak perhatikan ya, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya. Jadi kalau sudah bebal, ya, mau ditumbuk di dalam lesung, ya tetap dia akan bebal. Ya, marilah kita tidak masuk pada kelompok ini, tetapi sebagai murid-murid Tuhan, kita yang mendengar firman, jangan tidak melakukannya, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 25 bagian B sama, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya bagaimana kita menjadi orang yang mendengar firman? Ya, pada akhirnya akan ada ujian, ada hal yang kemungkinan itu datang di dalam hidup kita. Sama seperti bangunan rumah tadi yang dibangun, maka dikatakan hujan datang, banjir datang, angin datang melanda rumah itu, tapi berbeda hasilnya. Rumah yang dibangun dalam pondasi batu yang kuat, dia akan tetap kokoh berdiri, tidak akan rubuh, tetapi yang dibangun dengan dasar pondasi yang tidak kuat di atas pasir, dikatakan rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita malam hari ini, marilah kita memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan. Tentu kita sudah banyak mendengar, kalau itu pesan dari pemerintah berkaitan dengan COVID, ada pesan ini, pesan itu, tentu kita sudah mendengarkan. Lalu sudahkah kita melakukan itu? Hal yang sama juga kita telah banyak mendengar tentang firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang mungkin kita selidiki, pelajari, kita membaca. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah kita bukan saja mendengar tapi melakukan dalam hidup kita? Pilihan ada pada kita.
Mau jadi orang bijaksana atau jadi orang bodoh. Kerjakanlah firman, lakukanlah firman, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita akan menjadi pribadi yang kuat ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Seperti angin, seperti banjir, seperti hujan dan lain sebagainya. Maka kita akan tetap kokoh berdiri, sebab rumah iman kita dibangun di atas pondasi batu yang kuat. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sungguh nyata di setiap hari, setiap waktu. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami malam ini. Tuhan terima kasih. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan tetap menjadi sumber pertolongan bagi kami bersama. Tuhan, di kesempatan malam hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami dapat berdoa bersama. Kami boleh membangun kekuatan iman kami melalui doa-doa malam kami bersama secara live streaming, baik kami sebagian kecil yang ada di gereja ini, terlebih juga bersama dengan saudara-saudara kami yang berdoa bersama di rumah masing-masing. Berkati kiranya kami dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan, agar kami boleh semakin melekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, jadikan kami bersama menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana. Kami adalah pendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan pertolongan daripada Tuhan. Biar kami tidak menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan, tetapi kami sungguh menjadi orang yang bijaksana di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah doa kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri, Tuhan memberkati hidup kami bersama. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa live streaming malam hari ini. Kita berjumpa besok hari Selasa jam 6:30 malam dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.